Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan saya saat ini kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera oleh karena Tuhan yang luar biasa ada dan beserta dengan kita, senantiasa menyertai dalam setiap situasi kehidupan yang sedang kita hadapi. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menaikkan seruan kita kepadanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil waktu sejenak untuk saat hening, sehingga baik hati maupun pikiran kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta siap menerima firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, malam hari ini mengawali persekutuan firman dan doa kita. Marilah kita muliakan Allah kita, karena kasih-Nya yang besar, di mana Ia telah memberikan putranya bagi kita kaum berdosa. Ia yang telah rela disalibkan bagi kita manusia. Oleh karena itu, kita telah diselamatkan, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Mari bersama-sama kita muliakan Allah kita dan kita katakan, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa, Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anak-Nya. Genaplah penebusan mulia bagi-Nya. Ia akan mengajarkan kebenaran-Nya. Sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajah-Nya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anak-Nya. Genaplah penebusan mulia bagi-Nya. Mari kita satu di dalam doa.
kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Allah kami. Kepada Engkau sajalah ya Tuhan segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Kepada Engkau sajalah kami mengucap syukur. Oleh karena Engkau kami telah diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena Engkau yang telah mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Kami telah diselamatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh persekutuan firman dan doa. Biarlah Engkau Allah yang menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Allah yang memimpin dan yang berotoritas atas seluruh persekutuan firman dan doa malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan sabdanya. Untuk itu, marilah kita puji Dia. Dia yang adalah Tuhan. Dia yang adalah gembala kita. Dan marilah kita memohon kepadanya supaya Dia yang memimpin setiap jalan kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Tuhan Yesus, gembalaku, pimpin jalan hidupku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika pada hari ini kembali kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan menerapkan apa yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat Kidung Agung pasal 5 dan 6, di mana tema kita adalah mengatasi permasalahan dalam keluarga. Nah, saya berikan sedikit mengenai latar belakang apa yang sudah terjadi di dalam Kidung Agung pasal 1 sampai 4 ya. Kidung Agung ini di sini mengisahkan sebenarnya relasi antara seorang laki-laki dan perempuan ya, di mana di awal di pasal 1 dan 2 kita melihat bahwa mereka mulai membangun relasi.
Di pasal 3 kemudian kita bisa melihat bahwa mereka menikah ya. Karena itu kalau kita melihat misalnya di dalam pasal 3 dari ayat 6 LAI memberikan judul iring-iringan mempelai. Pasal 4 sampai pasal 5 ayat 1 itu berbicara tentang malam pengantin. Karena itu sekarang kita masuk kepada kehidupan setelah pernikahan. Atau mungkin ya lebih tepat kita mengatakan pernikahan setelah bulan madu selesai. Nah saudara, sekarang kita akan melihat next adalah permasalahan umum. Mulai dari pasal 5 dari ayat 2, saya bacakan beberapa ayat. Aku tidur, tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Nah di sini kita melihat yang mengatakan aku tidur adalah sang istri ya. Jadi sudah sekian lama mereka menikah. Dan mungkin kita bertanya kenapa suami masuk kamar istri perlu mengetuk. Tentu saja kita harus mengerti bahwa ini adalah raja ya. Raja dengan istrinya memang biasanya tidak tidur sekamar. Karena itu ketika sang raja ini datang kepada istrinya, dia kemudian mengetuk. Dan dia kemudian kita melihat memakai banyak sekali sebutan sayang. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat positif ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang terjadi di sini adalah kita melihat bahwa sang suami memanggil dengan sebutan sayang yang kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelumnya, yaitu ketika mereka belum menikah, bahkan lebih banyak. Dan ini adalah sesuatu yang menarik ya. Sekarang sebutan sayang kepada istrinya lebih banyak. Nah untuk kita yang sudah menikah mungkin kita perlu refleksikan ya. Apakah sekarang sebutan sayang kita kepada pasangan kita lebih banyak daripada waktu pacaran? Mungkin kebanyakan kita harus mengakui bahwa tidak ya. Mungkin waktu pacaran kita lebih sering sekali memberikan atau memakai sebutan sayang, tetapi sekarang sudah tidak banyak. Nah, apa yang terjadi adalah saya bacakan terus ayat 3, masih si istri berkata, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, menarik apa yang ada adalah di sini kita melihat bahwa si istri setelah menikah mulai kurang perhatian kepada suami. Kalau dulu kalau kita baca di dalam pasal 2 ya, ketika pacar datang mengapel itu si istri mungkin digambarkan atau si perempuan itu sudah menunggu-nunggu, tetapi sekarang suami mengetuk di depan pintu dan dia pikir-pikir, aduh ganti baju lagi enggak sih, aku sudah ngantuk seperti ini. Sehingga ini adalah apa yang hendak ditekankan ya, bahwa sang istri mulai kurang perhatian terhadap suami. Dan dengan sengaja kita melihat di dalam Kidung Agung dikontraskan antara suami yang bekerja keras dengan istri yang bahkan malas menyambut suami. Saudara, mungkin kita mengatakan ini adalah permasalahan yang sepele. Tetapi menarik bahwa di dalam kitab Kidung Agung dari begitu banyak permasalahan yang bisa terjadi di antara suami istri ya, kita tahu bahwa kenapa banyak pernikahan yang akhirnya harus berakhir dengan perceraian, karena memang masalah suami istri itu bisa luar biasa banyaknya. Dua orang dari latar belakang yang berbeda sekarang hidup bersama, tentu saja banyak masalah. Tetapi kenapa masalah ini yang terutama ditekankan di dalam kitab Kidung Agung? Nah, itu adalah karena Tuhan mengetahui hal ini. Karena itu next kita melihat Tuhan mengerti sekali bahwa musuh utama dari kasih bukanlah benci tetapi ketidakpedulian. Ini adalah masalah yang terjadi hampir dalam semua pernikahan. Jadi sering sekali kenapa suami istri mulai sebenarnya kayaknya relasi mereka tidak begitu intim lagi. Itu adalah karena masing-masing mulai kurang perhatian dengan pasangannya. Kalau dulunya kita begitu mencintai pasangan kita ketika berpacaran, gak mungkin dong sekarang tahu-tahu menjadi benci. Yang terjadi adalah ya Bapak Ibu sekalian adalah tanpa kita sadari kita tidak lagi menaruh banyak perhatian.
Padahal relasi itu harus di-nurture ya, relasi itu tidak tumbuh dengan sendirinya, relasi itu kita harus bekerja keras untuk sebenarnya membangun relasi untuk menjadi lebih baik. Karena itu kenapa yang ditekankan dan ini sangat penting bagi kita semua adalah bahwa ketidakpedulian sebenarnya adalah masalah yang cukup serius di dalam kehidupan kita. Karena tanpa sadar suami istri kemudian tidak lagi begitu intim dan tidak lagi begitu mengenal satu dengan lainnya. Nah, di dalam Kidung Agung ini selalu digambarkan suami sangat berhikmat karena memang ya relasi suami istri itu kan tentu saja melambangkan relasi antara Tuhan dengan jemaatnya. Karena itu kenapa kita juga bisa melihat bahwa di dalam Kidung Agung selalu digambarkan si suami itu sangat berhikmat. Kan itu di sini suaminya tidak marah, ayat 4. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Jadi si istri melihat bahwa suaminya itu memasukkan sesuatu. Ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur. Jadi rupanya ketika dia memegang pintu untuk membuka, tangannya bertetesan mur yang ditinggal oleh suaminya. Ya, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Rupanya si suami benar-benar berpikir istrinya sudah tidur. Jadi bukannya kemudian menggedor lebih keras ya. Jadi dia berpikir kasihan istrinya sudah tidur. Nah, dia meninggalkan mur yang dia bawa. Supaya nanti ketika besok paginya si istrinya bangun, istrinya sadar bahwa oh kemarin suamiku datang. Ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Nah, apa yang terjadi next? Kita melihat bahwa ketika sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan, sang istri kemudian mencari suaminya ya. Dia buka pintu sudah terlambat, suaminya sudah tidak ada. Karena itu digambarkan di ayat 6 seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Nah, digambarkan di sini kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, sang istri mendapatkan banyak masalah dalam mencari suami. Ya, jadi digambarkan dia dipukul dan sebagainya. Tentu saja ini adalah bahasa kiasan, bukan dalam arti benar-benar dia dipukul ya. Tetapi mau menggambarkan dia mendapatkan banyak sekali masalah di dalam mencari sang suami. Dan ini mungkin menggambarkan ya Bapak Ibu sekalian, sering sekali terjadi ketika kita ada masalah, maka semuanya sepertinya menjadi tidak beres ya. Apalagi kalau masalah dengan pasangan, tetapi bahkan dengan teman dekat ya, dengan rekan kerja misal, tapi terutama dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita bertengkar ya, semuanya menjadi kacau apapun yang kita lakukan hari itu ya, dan ini yang digambarkan. Nah, di sini tentu saja mau menunjukkan kepada kita ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita itu sering sekali tidak menghargai orang-orang yang dekat dengan kita, apakah pasangan ya, ataukah kemudian orang tua, ataukah teman, atau rekan kerja, ketika sebenarnya mereka itu ada, terutama suami istri. Nah, itu yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut take for granted. Ya, kita itu sering meremehkan dalam arti mengasumsi toh dia pasti ada. Karena itu sering sekali tidak menghargai keberadaan dari pasangan kita, dan biasanya setelah misalnya pergi ya atau harus berpisah sekian lama, apalagi sampai ditinggal oleh pasangan kita, baru kemudian kita sadar betapa berharganya pasangan kita. Karena itu biarlah ini mengingatkan kita ya, betapa hargailah ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk bisa bersama-sama dengan pasangan kita. Kita tidak pernah tahu kapan dia dipanggil Tuhan misalnya. Nah, kemudian kita melihat ingat hal-hal yang positif. Menarik bahwa di sini ya di dalam Kidung Agung ini Bapak Ibu sekalian ya, sering sekali digambarkan ada suara dari putri-putri Yerusalem, dan itu biasanya digambarkan sebagai si perempuan itu berbicara kepada dirinya sendiri. Karena itu saya bacakan ayat 9.
Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Nah, yang saya mau tekankan adalah Putri Yerusalem menanyakan pertanyaan yang penting, yaitu apa kelebihan kekasihmu? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ingat hal-hal yang positif, ya. Next kita melihat, sehingga kita perlu melihat bahwa kita perlu mengingat hal-hal positif tentang pasangan kita, terutama ketika kita sedang bertengkar. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita sering terbalik, ya, atau yang sebaliknya. Ketika kita sedang bertengkar, ketika kita kesal dengan pasangan kita, yang kita pikirkan adalah kekurangannya. Yang kita pikirkan adalah sakit hati yang dia timbulkan pada kita. Dan semakin kita kemudian memikirkan kekurangan dia, memang tuh selalu, ya, kalau janji tidak pernah ingat. Memang dia tuh selalu terlambat. Ini. Nah, semakin kita memikirkan tentang kekurangan pasangan kita, apa yang terjadi? Kemarahan kita menjadi semakin besar. Akhirnya pertengkaran kecil jadi besar, pertengkaran besar jadi meledak tidak karu-karuan. Karena itu apa yang diingatkan kepada kita dari pertanyaan putri-putri Yerusalem ini sangat penting. Ketika kita sedang bertengkar terutama dengan pasangan kita, coba ingatlah hal-hal yang positif. Sebenarnya aku tahu dia juga sangat peduli kok, ya. Ketika aku sedih sering sekali kemudian dia memberikan aku makanan kesukaanku. Sebenarnya dia hari ini lagi bete saja, biasanya dia cukup sabar. Ketika kita kemudian memikirkan hal-hal positif, dan Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kita mau menikah dengan dia, pasti karena dulu kita menganggap banyak sekali hal positif dari pasangan kita. Kan itu pasti kita bisa mengingat kembali hal-hal yang positif. Kenapa dulu kita mau menikah dengan dia? Pasti karena banyak sekali hal positif yang sudah pasangan kita lakukan. Ya, jadi kita pikirkan itu, dan di sini juga digambarkan, walaupun kita tidak perlu melihat secara detail bagaimana si istri kemudian memikirkan hal-hal positif suaminya. Ayat 10, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok di mata di antara selaksa orang dan sebagainya. Nah, sekarang kita kemudian masuk ke dalam pasal 6. Masalah ditangani. Selain pertanyaan tadi yang pertama, ya, apa kelebihan daripada kekasihmu? Sekarang kita melihat Putri Yerusalem menanyakan pertanyaan kedua yang membuat pasangan suami istri ini bisa bertemu. Pasal 6 ayat 1. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya bersamamu? Ya, dan ini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka berjumpa. Ingat, ya, si istri sudah mencari sampai banyak masalah tetapi tidak ketemu. Jadi sekarang Putri Yerusalem mengingatkan, ayo, biasanya dia pergi kemana? Sehingga kita bisa mengasumsikan si istri kemudian pergi ke tempat yang biasa didatangi oleh suaminya, dan karenanya mereka nanti akan berjumpa. Tetapi sebelum mereka berjumpa, sangat menarik kita melihat apa yang dikatakan sang istri sekarang di ayat 2 dan 3. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Ya, jadi dia tahu kemana suaminya pergi. Kita bisa mengasumsikan si istri kemudian pergi. Nah, yang saya mau kita fokuskan adalah ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menarik sekali, walau di tengah permasalahan, keyakinan sang istri akan cinta sang suami semakin mendalam. Dari mana kita tahu? Karena kalau kita bandingkan pasal 2 ayat 16, ya, saudara, pasal 2 ayat 16 itu adalah masa di mana mereka itu sudah berpacaran, memasuki tahap berikutnya yang serius, mungkin sudah memikirkan pernikahan, dan si perempuan kemudian menjadi takut, ya, dan saya rasa itu adalah hal yang umum, ya. Hal yang umum, karena itu saya berikan sedikit background di dalam pasal 2. Saya bacakan misalnya apa yang dikatakan pasal 2 ayat 14, sang
kekasih berkata kepada kekasihnya ya, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu ya. Jadi sang raja itu meminta kekasihnya memunculkan diri. Jadi digambarkan si perempuan ini khawatir. Jadi ya mau menikah, kalau mau menikah kan mulai pikir, waduh bener gak sih ini adalah orang yang aku mau nikahi ya, sehingga dia kemudian menjadi takut. Dan kalau kita melihat di ayat 15 ini digambarkan permintaan si perempuan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi ini ditafsirkan sebagai si perempuan kemudian mengatakan, ayo kita selesaikan dulu rubah-rubah kecil yang bisa mengganggu relasi kita. Apa itu rubah-rubah kecil? Maksudnya adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan sebelum mereka menikah. Dan setelah masalah itu selesai, kita melihat di dalam pasal 2 ayat 16, si perempuan kemudian berkata, kekasihku kepunyaan aku dan aku kepunyaan dia. Nah sekarang balik lagi ya, di dalam pasal 6 mereka bertengkar, belum juga ketemu, dan sekarang si istri berkata bahwa aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Nah, mari kita melihat di slide ya. Saya sengaja memberikan kedua bagian ini supaya kita lihat bedanya. Kan itu bandingkan kekasihku kepunyaan aku dan aku kepunyaan dia. Perhatikan di dalam pasal 2 ayat 16, lebih ditekankan dia milikku baru aku miliknya. Tetapi sekarang di dalam pasal 6 ayat 3, aku miliknya baru dia milikku. Nah, para ahli mengatakan kalau kita tidak yakin, kita itu mengatakan dia milikku. Dan itu menunjukkan adanya sebenarnya ya kekurang yakinan. Jadi mau menekankan dia milikku baru kemudian aku miliknya. Sekarang si istri pertama-tama mengatakan aku miliknya baru dia milikku. Jadi kita bisa melihat bahwa walaupun mereka sedang bertengkar, si istri sangat yakin bahwa relasi mereka sudah lebih dalam, cinta suaminya itu sudah lebih ya daripada ketika mereka berpacaran, dan ini merupakan hal yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Pasangan suami istri seharusnya setelah menikah semakin yakin dengan cinta dari pasangannya kepadanya. Walaupun sayang sekali ya, sekarang yang sering terjadi adalah sebaliknya. Sesudah menikah malahan kita kurang yakin, jangan-jangan dia sudah bosan dengan aku, jangan-jangan kemudian dia tertarik untuk ya mencari perempuan lain, mencari laki-laki lain misalnya. Tetapi suami istri ini tidak demikian, walaupun yang sangat menarik adalah mereka di tengah pertengkaran. Dan di sini kita bisa melihat bahwa relasi suami istri yang baik seharusnya janji atau komitmen mereka terhadap pernikahan itu tidak perlu menjadi goyah hanya karena bertengkar. Kita tahu bahwa sebagai pasangan Kristen ya, kita tidak seharusnya bercerai. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia. Karena itu pernikahan kita seharusnya sampai maut memisahkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayolah, di tengah-tengah kondisi sering sekali suami istri menganggap bahwa pernikahan itu mudah terjadi perceraian, maka kita berpegang kepada firman Tuhan bahwa seharusnya relasi kita adalah sampai maut memisahkan. Karena itu ayolah kita kemudian berkomitmen kepada pasangan kita, jangan pernah memikirkan perceraian. Mau pertengkaran sebesar apapun kita akan menyelesaikannya, jangan memikirkan perceraian apalagi mengatakannya. Karena itu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan sekali-kali mengatakan kata bercerai. Karena apa? Karena kita tahu itu tidak seharusnya terjadi. Ya, relasi kita itu mencerminkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Bayangkan gak sih kalau Kristus marah sedikit saja dengan kita menceraikan kita, gerejanya? Apa yang akan terjadi? Kita semua tidak akan selamat. Karena itu jangan mengucapkan kata-kata bercerai, jangan memikirkan, jangan mengucapkan, karena begitu kita mengucapkan, pasangan kita kemudian sudah mulai melihat bahwa kita tidak berkomitmen untuk benar-benar menjalankan pernikahan kita.
Dan kalau dua-duanya menganggap pasangannya tidak berkomitmen untuk menjalankan pernikahan ini, kedua-duanya tidak akan memberikan yang terbaik dan akhirnya relasi itu akan menjadi semakin tidak baik. Karena itu ayolah berkomitmenlah dengan pasangan kita, apapun yang menjadi masalah kita tidak akan pernah memikirkan perceraian dan kita tidak akan pernah mengatakan perceraian. Dan seharusnya atau dengan demikian kita bisa yakin bahwa walaupun sedang di dalam pertengkaran, bahkan pertengkaran yang cukup heboh, maka kita tetap yakin dengan cinta dan komitmen dari pasangan kita kepada kita, dan itu yang terjadi pada pasangan kita di dalam Kidung Agung ini. Nah, kemudian digambarkan mereka ketemu seperti saya katakan, ya, si suami selalu digambarkan sebagai orang yang sangat bijaksana, langsung dia memuji istrinya, pasal 6 ayat 4. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Jadi dia bukan kemudian berkata, kenapa kemarin tidak buka pintu, emangnya kamu nggak dengar aku gedor-gedor, bukan. Ya, dia langsung memuji istrinya. Bahkan kalau kita melihat, palingkanlah matamu daripadaku sebab aku menjadi bingung karenanya, ya, mungkin kelihatannya mau mengatakan, aduh jangan lihat aku dengan mata yang begitu mesra, kita itu sekarang ada di luar, nanti aku jadi tidak bisa konsentrasi. Dan kemudian dia memberikan pujian-pujian yang sudah pernah diberikan ketika mereka atau di dalam malam pengantin, ya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead, mau menunjukkan, ya, rambut yang hitam dan bergelombang, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan dan sebagainya. Nah, saya mau mengfokuskan adalah apa yang kemudian kita lihat berikutnya. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa sang suami tidak memperbesar masalah dan langsung memuji istrinya ketika mereka bertemu, walau sebelumnya istrinya tidak memperdulikan dia. Dan kita kemudian melihat bahwa suami istri yang saling mengasihi ini dapat menyelesaikan masalah mereka dengan indah, ya. Karena itu kemudian kita bisa melihat bahwa perkara selesai. Ya, bahkan mungkin saya berikan tips saja di dalam pasal 7, kemudian si suami mulai memuji istri lagi, ya, dengan begitu mesranya. Nah, tetapi hari ini kita berfokus kepada permasalahan, terutama masalah dalam suami istri, karena itu kita akan melihat next perspektif terhadap pertengkaran suami istri. Saudara-saudara, ada dua tipe suami istri, ya. Yang pertama adalah yang memikirkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pasangannya kepada dirinya setelah bertengkar. Aduh, aku sakit hati deh dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia lakukan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus memikirkan rasa sakit yang pasangan kita berikan kepada kita. Karena apa? Karena namanya juga kita sebagai suami istri, pasti pasangan kita sering sekali menyakiti kita. Begitupun juga kita pasti sering menyakiti pasangan kita. Jadi kalau tiap kali bertengkar kita memikirkan rasa sakit hati kita, maka itu tidak akan berhenti-henti, itu akan menumpuk, ya, dan menjadi mungkin tumpukan yang sangat tinggi, dan jelas kemudian kita akan menjadi sangat pahit hati. Sedangkan tipe yang kedua adalah yang memikirkan rasa sakit yang ia timbulkan pada pasangannya setelah bertengkar. It takes two to tango, pepatah mengatakan, ya. Dan berarti di dalam pertengkaran pasti karena dua-duanya salah. Dan memang betul kita bukan malaikat. Jadi kalau kita bertengkar bukan hanya pasangan kita salah, kita pasti juga ada salahnya. Mungkin kita menganggap pasangan kita lebih salah. Tetapi kalau tidak ada, kalau misalnya kita adalah malaikat, saya yakin pertengkaran itu tidak akan terjadi. Karena itu kita seharusnya kemudian memikirkan, aduh kenapa sih aku kurang sabar? Aku tahu ketika suami pulang kerja pasti dia capek, ya, dan kalau aku langsung memberondong dia dengan kekesalanku, dia juga menjadi tidak sabar. Kenapa sih aku tidak tunggu dia mandi, dia makan, ketika rileks baru kemudian aku menceritakan permasalahanku? Kenapa sih aku menyebut lagi sesuatu yang aku tahu kalau aku sebut pasanganku pasti meledak?
Ya, jadi hal-hal seperti itu, memikirkan rasa sakit yang kita timbulkan kepada pasangan kita. Karena dengan demikian kita terus-menerus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi pasangan yang baik. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdua berusaha untuk menjadi seperti itu, saya tidak mengatakan mudah ya, tapi kalau kita selalu mau berusaha, pasti pernikahan kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingat ya, Amsal 27 ayat 17. Next kita melihat bahwa sama seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan manusia. Di mana berarti bahwa Allah memakai pasangan kita untuk mengasah kita. Karena itu jangan heran kalau pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang membuat kita sebelnya luar biasa. Pasti ada. Karena apa? Karena memang Allah itu sedang memakai pasangan kita untuk mengasah kita dan memakai kita untuk mengasah pasangan kita. Kalau kita sempurna, pasangan kita tidak diasah. Kalau pasangan kita sempurna, kitanya yang tidak diasah. Karena itu Tuhan memakai kita berdua untuk saling mengasah ya. Karena itu jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau pasti ada hal-hal yang menyebalkan yang dilakukan dan mungkin sering sekali dilakukan oleh pasangan kita. Next, kemudian kita melihat jangan memperbesar rasa sakit hati, karena memang orang yang paling kita kasihi pasti paling banyak menyakiti hati kita. Dan memang kenyataannya ya, begitu kita mengasihi seseorang, berarti kita memberikan kuasa kepada orang itu untuk bisa lebih menyakiti kita. Karena yang lebih sakit hati yang mana? Ketika suami kita mengatakan, kenapa kamu bodoh sekali sih, dengan orang lain mengatakan hal yang sama, kenapa kamu bodoh sekali? Pastinya yang lebih sakit adalah ketika pasangan kita yang mengatakan kita seperti itu. Tuhan pun lebih disakiti oleh kita yang adalah umatnya daripada mereka yang bukan umatnya. Karena apa? Karena Tuhan lebih mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu jangan heran kalau ya pasangan kita adalah orang yang mungkin paling banyak menyakiti kita. Tapi jangan lupa, kita juga mungkin sekali adalah orang yang paling banyak menyakiti hati pasangan kita. Karena itu jangan memperbesar rasa sakit hati itu, karena tidak akan berkesudahan dan menjadi sangat berbahaya. Dan karena itu kenapa saling mengampuni merupakan hal mutlak diperlukan di dalam hubungan suami istri. Bahkan ya kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan 70 kali 7, 490 itu tidak cukup di dalam hubungan suami istri. Ya 490 kali, kalau sehari dia cuma buat kesalahan 1 kali aja, setahun lebih sudah 490 kali. Kan itu kita melihat bahwa ini adalah relasi di mana saling mengampuni merupakan hal yang paling atau sangat-sangat penting. Next kita melihat pelajaran. Kita harus mewaspadai kecenderungan kita untuk kurang memperhatikan pasangan kita ya. Apalagi kalau tadinya cuma berdua, nanti setelah punya anak seringkali kan yang digambarkan itu adalah anak yang kemudian lebih diperhatikan. Tentu saja anak, apalagi anak kecil, sangat membutuhkan perhatian orang tua. Tetapi Alkitab mau menekankan kepada kita relasi di antara manusia yang paling intim adalah relasi suami istri. Karena itu sesibuk kamu pun, seberapa banyak pun kamu memberi perhatian kepada anak-anak, kamu tidak pernah boleh melupakan pasanganmu. Kamu harus sebenarnya tetap memberikan perhatian yang penuh kepada pasanganmu atau perhatian yang banyak kepada pasanganmu. Karena ingat, relasi di antara manusia yang paling intim adalah suami istri. Pada akhirnya anak-anak setelah dewasa menikah tinggal suami istri berdua. Karena itu saudara-saudara ya, jadi kita harus mewaspadai. Kan itu kenapa di dalam Kidung Agung satu masalah yang ditekankan di dalam masalah suami istri adalah ketidakpedulian. Kemudian dalam pertengkaran jangan berfokus kepada kelemahan pasangan kita. Ingat ya, tadi Putri Yerusalem menanyakan apakah kelebihan daripada kekasihmu. Dan jangan berfokus kepada sakit hati diri. Tetapi berfokuslah kepada kebaikan pasangan kita dan bagaimana kita dapat menjadi pasangan yang lebih baik.
Semua relasi, apalagi relasi suami istri, perlu kita bekerja keras untuk membangunnya. Karena itu ini adalah hal yang sangat penting ya. Suami istri pasti bertengkar, karena itu jangan berfokus pada kelemahan pasangan dan jangan berfokus pada sakit hati kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, next ya, pertengkaran dapat menjadi sarana kita lebih mengenal pasangan kita dan diri kita. Jadi usahakan untuk mengambil sisi positif dalam pertengkaran kita ya, digambarkan di dalam pasal 7, betapa pasangan ini menjadi lebih mesra, bahkan lebih mesra daripada waktu malam pengantin. Karena kalau di dalam malam pengantin sang suami memberikan 7 pujian, maka di dalam pasal 7 kalau saudara melihat di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 5, saya tidak akan bacakan, ada 10 pujian. Ya, dan ini menunjukkan betapa mereka sekarang menjadi semakin intim dan semakin mesra. Kan itu pertengkaran tidak semuanya buruk ya. Kadang-kadang ada pertengkaran yang baik yang bisa membuat kita lebih mengenal pasangan kita. Saya berikan contoh misalnya ya. Ini adalah kisah nyata teman saya. Dia pernah men-sharekan di mimbar sehingga saya rasa tidak menjadi masalah untuk men-sharekannya. Waktu dia pacaran ya, karena dia di Jawa begitu sering makan tempe mendoan ya. Waktu dia pacaran, dia laki-laki ya, pacarnya itu sering sekali mencuil sudut-sudut dari tempe mendoan dan diberikan kepada dia, dan dia berpikir apa yang dilakukan oleh pacarnya dan dia sebenarnya tidak senang. Menurut dia apa-apaan kok diberikan kayaknya ya cuilan kecil-kecil seperti itu, tapi namanya juga baru pacaran ya, dia tidak mau membuat permasalahan lah. Tetapi lama-lama setelah beberapa lama dia tidak tahan dan akhirnya dia bertanya, maksud kamu itu apa memberikan aku sudut-sudut ya tempe mendoan itu? Ternyata Bapak Ibu tahu apa yang jawaban pacarnya yang kemudian menjadi istrinya? Rupanya bagi pacarnya itu adalah bagian yang paling enak. Dan dia memberikan kepada pacarnya karena dia mencintai pacarnya. Tapi si laki-laki itu tidak mengerti dan menganggap kamu meremehkan aku ya memberikan cuilan-cuilan seperti itu. Nah, dengan demikian lihat gak, kadang-kadang pertengkaran membuat kita yang tadinya tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya menyakiti kita dan mengecewakan kita, sekarang kita berani katakan. Nah, jadi ada pertengkaran-pertengkaran yang baik. Sebenarnya bertengkar ketika kita berani dengan jujur mengatakan bahwa perbuatan dari pasangan itu menyakiti kita, itu adalah hal yang baik. Tapi jangan dengan kata-kata yang menghina, jangan dengan kata-kata kasar ya. Tetapi dengan menjelaskan kenapa kita kesal, kenapa kita sakit hati. Nah, pertengkaran yang seperti itu malahan bisa membuahkan hasil yang baik. Ya, karena itu kita kemudian melihat bagian yang terakhir, next ya, kita melihat salah satu kunci ya, seperti yang saya tadi katakan, yang kunci penting dalam hubungan suami istri adalah saling mengampuni ya. Dua orang dari latar belakang yang sangat berbeda hidup bersama. Kita tahu walaupun sebagai orang percaya kita masih terus berdosa. Karena itu pasti kita banyak menyakiti pasangan kita, sama seperti pasangan kita banyak menyakiti hati kita. Karena itu hal yang sangat penting adalah kita mau saling mengampuni. Bapak Ibu sekalian, tidak ada pernikahan yang mudah. Jangan berpikir hanya pernikahan kita yang ada masalah. Pernikahan orang kelihatan baik karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan sama seperti orang lain mungkin berpikir pernikahan kita itu sangat baik karena di depan orang lain semuanya kelihatannya baik. Tapi semua pernikahan sebenarnya ada masalah. Cuman ada masalah yang lebih besar, ada masalah yang lebih kecil. Dan Tuhan mau supaya kita ya bekerja keras untuk mempertahankan pernikahan kita. Karena apa? Pernikahan kita melambangkan relasi antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Karena itu perhatikan ya, jangan tidak perhatian kepada pasangan kita, karena itu sebenarnya adalah kunci dari banyak permasalahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat betapa Kidung Agung memberikan sebenarnya permasalahan yang sangat umum, tetapi permasalahan yang bisa menjadi akar daripada banyak permasalahan di dalam hubungan suami istri, yaitu ketidakpedulian. Ampunilah kami Tuhan bahwa setelah menikah
kami memang kurang perhatian terhadap pasangan kami. Karena itu ketika Tuhan mengingatkan kami, biarlah kami kemudian mau menaruh perhatian yang lebih banyak lagi di tengah-tengah kesibukan kami, menangani anak-anak, di tengah-tengah mungkin kesibukan kerja kami, tetapi kami juga melihat betapa relasi kami dengan pasangan kami adalah relasi yang begitu pentingnya. Karena itu Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh membangun relasi yang semakin baik dengan pasangan kami. Dan Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk boleh menjalankannya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja dipuaskan oleh firman-Nya. Kita baru saja disegarkan oleh kebenarannya. Dan saat ini kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kepada Tuhan. Dan untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap keluarga. Biar Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan senantiasa yang memimpin, sehingga keluarga lepas keluarga senantiasa Tuhan dapati hidup dalam kebenarannya, senantiasa memuliakan Tuhan melalui mesbah keluarga yang ada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk tiap-tiap keluarga lepas keluarga yang ada. Secara khusus keluarga lepas keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada, baik di GKI Bungur maupun yang ada di pos Alam Sutra. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pimpinan. Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap mesbah keluarga yang ada di masing-masing keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar melalui mesbah keluarga yang ada, tiap-tiap anggota keluarga boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap keluarga boleh terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Dan senantiasa setia dan taat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah. Berdoa untuk tiap-tiap keluarga di tengah-tengah tantangan pergumulan yang dihadapi. Biarlah Engkau Allah Tuhan yang memimpin. Biarlah Engkau Allah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Biarlah Engkau Allah Tuhan senantiasa yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi. Bapa dalam surga, kami sungguh berdoa menyerahkan untuk keluarga lepas keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Permuliakanlah diri-Mu ya Tuhan. Tinggikanlah diri-Mu ya Tuhan atas tiap-tiap keluarga. Sehingga melalui keluarga lepas keluarga ini Tuhan, orang boleh melihat Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Orang boleh melihat Kristus yang nyata dan hadir di tengah-tengah keluarga lepas keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintahan yang ada. Kita berdoa supaya Tuhan menolong seluruh jajaran pemerintahan, baik itu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, para menteri kabinet yang ada, juga seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, sehingga dalam seluruh kebijakan yang diambil, semuanya adalah kebijakan yang pro rakyat, yang senantiasa berpikir untuk kemajuan bersama. Mari kita doakan juga untuk keamanan, stabilitas ekonomi yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan tuh bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah
situasi yang ada saat ini. Kami sungguh berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden. Kami berdoa menyerahkan seluruh menteri kabinet yang ada, bahkan seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa ada beserta dengan mereka, menolong, memimpin, untuk mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan bersama sebagai satu bangsa. Berdoa menyerahkan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menjadi kota benteng kami. Engkau Allah yang membentengi bangsa ini Tuhan, sehingga boleh tetap terus kokoh berdiri Tuhan. Sehingga kami boleh tetap senantiasa satu sebagai anak bangsa. Kami berdoa menyerahkan untuk perekonomian bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menolong seluruh perkembangan perekonomian yang ada. Setiap permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini akibat dari pandemi COVID-19. Biar juga Tuhan menolong supaya pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pembangunan perekonomian yang ada. Berdoa menyerahkan untuk setiap anggota masyarakat, untuk setiap anggota gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yang mengalami keterpurukan secara ekonomi. Biar juga Tuhan menolong, sehingga boleh mereka senantiasa terpelihara oleh karena Tuhan yang berkarya di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah anak bangsa, di tengah-tengah keluarga lepas keluarga yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa. Untuk saat ini kita tahu bersama bahwa pemerintah sudah mengambil satu kebijakan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Kita berdoa supaya sekolah-sekolah yang ada boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik, boleh memperhatikan setiap siswa-siswa yang ada, sehingga boleh senantiasa berjalan dengan baik pembelajaran tatap muka terbatas ini. Dan setiap mereka yang mengikutinya boleh menikmati dan kesehatannya juga tetap terpelihara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kebijakan pemerintah yang telah diambil saat ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjadi pertolongan bagi tiap-tiap sekolah yang ada di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong untuk kami semua ya Tuhan, yang ada, yang tergabung di tengah-tengah dunia pendidikan yang ada di negara dan negara Indonesia ini. Supaya kami boleh menjaga dengan baik, dengan benar. Boleh mengikuti dan menaati seluruh protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini ya Tuhan. Biar Tuhan menolong untuk mereka boleh menikmati pembelajaran ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah semua pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga biarlah semua yang mengikutinya tetap terjaga dan terpelihara kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan kepada Tuhan pelaksanaan PTMT ini Tuhan, kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin dan tolong. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menutup seluruh rangkaian persekutuan firman dan doa malam hari ini. Untuk itu sekali lagi mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Karena Engkaulah yang telah menjadi pertolongan bagi kami malam hari ini dalam persekutuan firman dan doa. Engkau Allah yang telah memuaskan kami melalui puji-pujian. Engkau Allah yang telah menyegarkan kami melalui
firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami senantiasa Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau yang adalah Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah ini ada PA yang akan dilaksanakan mulai pada pukul 19.30. Dan saya atas nama para hamba Tuhan dan juga seluruh majelis mengajak seluruh jemaat yang ada untuk bisa turut hadir bersama-sama dalam PA malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.